Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik SMP dan MTS? Kali ini kita akan belajar matematika di kelas 8, materi statistik. Pada part yang pertama ini kita akan membahas pengolahan data. Bersama saya Ria Novaliana. Statistik. Kompetensi dasar 3.9 menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. 4.9 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Statistik pada part yang pertama ini kita akan membahas pengolahan data, di mana pertama kita akan mengumpulkan data, kemudian mengolah data dalam bentuk tabel, dan pengolahan data dalam bentuk grafik. Permasalahan tentang pengumpulan data. Misalnya ada kasus di sebuah kelas ingin diadakan pendataan di mana ada acara di mana disediakan makanan bakso, soto, batagor, mie ayam, dan tempura. Nah, bagaimana format hasil pengumpulan datanya? Nah, supaya tidak terjadi mubazir, jadi untuk menentukan berapa porsi bakso, berapa porsi soto, dan berapa porsi tempura, kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Nah, format pengumpulan data seperti berikut. Nah, ada nama dan makanan yang dibeli. Misalnya nama di kelas itu ada Andin, ada Anggun, ya ditanya lah mereka. Ada yang suka makan soto, ya. Ada yang suka tempura, dan seterusnya sampai 25 orang dalam satu kelas. Misalnya seperti itu. Nah, setelah didata, maka kita tahu bahwa porsi bakso, porsi soto, sampai porsi tempura supaya tidak terjadi mubazir ya. Oke, data. Suatu kumpulan keterangan atau fakta mengenai suatu permasalahan dalam bentuk kategori atau angka disebut data. Nah, jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data yang berbentuk angka disebut data kuantitatif, sedangkan data yang tidak berbentuk angka disebut dengan data kualitatif. Statistik dapat diartikan secara luas ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisisan, dan penafsiran data untuk tujuan membuat suatu keputusan yang rasional. Namun, secara sederhana, statistik adalah ilmu yang mempelajari dan mengusahakan agar data mempunyai makna oleh Ismail 2002. Nah, tahapan-tahapan kegiatan statistik itu pertama kita mengumpulkan data dulu, kemudian menyusunnya, setelah itu kita sajikan. Nah, setelah disajikan kita analisis, dan yang terakhir adalah interpretasi dari data ya. Nah, metode pengumpulan data itu ada metode sensus. Kalau sensus itu pengumpulan data secara keseluruhan. Namun ada juga dengan metode sampel, dengan mengumpulkan data hanya sebagian dari data keseluruhan. Nah, cara mengumpulkannya yang pertama dengan pengamatan langsung, kemudian dengan angket, dengan wawancara, dan menggunakan sebagian atau seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dilaporkan. Nah, penyusunan data itu untuk memeriksa data yang dimaksudkan untuk supaya meminimalkan ketidakbenaran atau keraguan dari data tersebut ya. Kemudian kita juga mengklasifikasi, kemudian mentabulasi data yang dimaksudkan, membuat pengelompokan data sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki dari data tersebut. Nah, penyajian data itu kita dengan tabel dan dengan diagram. Akan kita bahas satu persatu. Nah, kemudian kita akan pertama ke diagram batang ya. Yang lebih familiar adalah diagram batang. Diagram batang adalah grafik yang tersusun dari kolom berbentuk batang,
bisa bentuknya persegi atau persegi panjang yang menunjukkan berbagai informasi. Nah, diagram batang ini terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Nah, ini ada kasusnya seperti ini. Ini ada jumlah siswa yang menabung di sekolah SD ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Nih, ada kelas 1 ada 25 siswa, kelas 2 ada 15, sampai kelas 6 ada 35 siswa. Nah, ini kita mau curahkan, kita tampilkan dalam bentuk diagram batang. Nah, ini diagram batang. Ini ada judulnya, diagram batang siswa yang menabung dari suatu kelas. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X menyatakan kelas, sumbu Y menyatakan frekuensi atau ini jumlah penabung ya. Nah, di mana setiap ketukannya ini harus sama ya. Begitu juga ini ketukannya harus sama dan skalanya harus sama. Ini kebetulan skala 10 ya, 10, 20, 30, 40. Bisa mau pakai 5, 5, 10, 15, 20 atau mau pakai 2, 2, 4, 6, 8, 10 ya. Sesuaikan dengan frekuensi yang diketahui. Nah, ini adalah siswanya. Nah, untuk membuat diagram batang ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk menggambar diagram batang diperlukan sumbu mendatar, sumbu X, dan sumbu tegak yaitu sumbu Y ya. Sumbu mendatar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama, demikian juga dengan sumbu tegak, sesuaikan dengan skalanya ya. Nah, kemudian jika kita mau buat diagram batang yang bentuknya tegak, maka sumbu mendatar dinyatakan dengan keterangan atau fakta yang mengetahui suatu kejadian atau peristiwa. Nah, sumbu tegak menyatakan frekuensi keterangan. Nah, kemudian tunjukkan satu batang untuk mewakili informasi dari data tersebut. Kemudian arsir atau warnai batang yang memenuhi frekuensi data. Kemudian diberi judul ya di diagram batangnya supaya informasinya valid. Kemudian variasi diagram batang itu diserahkan kepada pembuat ya, kepada peserta didik atau yang ingin membuatnya. Nah, diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran yang digunakan untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Jika data dinyatakan dalam bentuk persen, maka dia pakai 100%. Jika data dinyatakan dalam bentuk derajat, maka menggunakan 360 derajat. Nah, ini ada contohnya, masih contoh yang sama tadi dengan contoh yang pertama, ada kelas 1 sampai kelas 6, di mana ini ada data siswa menabung, akan dicurahkannya dalam diagram lingkaran. Iya, seperti ini. Nah, di sudut kiri ini ada keterangan, kalau dia menggunakan warna, dikasih informasi, tapi kalau dia tidak dikasih warna, bisa informasinya kita langsung taruh di chartnya nih ya, di gambarnya ini. Oke. Nah, langkah-langkahnya untuk membuat diagram lingkaran. Yang pertama kita buat dulu lingkaran ya dengan jangka. Kemudian tentukan juring dari suatu masing-masing data. Itu kita hitung, ada rumusnya. Nah, kalau kita ingin mencari menggunakan derajat, maka frekuensi data X per frekuensi seluruhnya dikali 360 derajat. Tapi kalau kita mau menggunakan persen, berarti frekuensi data X per frekuensi seluruh data dikali 100% ya. Nah, kemudian gambar beberapa juring sudut dari data sesuai perhitungan. Kemudian masing-masing juring diberi keterangan sesuai data yang ada. Kemudian alternatif untuk memudahkan membuat tabel untuk perhitungannya sebagai berikut ya. Nah, ini misalnya data pertama frekuensinya ada 25. Jumlah semuanya kan 160 ya. Berarti 25 kali 160 dikali 360. Ini kalau pakai derajat. Nah, kalau pakai persen 25 per 160 dikali 100%. Nah, berikutnya sama caranya, yang beda hanya frekuensi di A ya, di atasnya. Oke, next. Kemudian diagram garis. Untuk dapat melihat gambar tentang perubahan peristiwa dalam suatu periode jangka waktu tertentu. Suatu data yang paling cocok digambarkan dengan menggunakan diagram garis adalah suatu data yang berkaitan dengan suatu keadaan yang serba terus ya, atau terus-menerus, continue gitu. Nah, ini contohnya, ini adalah hari ya, di sumbu X ini ada hari. Kemudian di sumbu Y ini frekuensi adalah suhu ya. Pada hari Senin suhunya 34 derajat, pada hari Selasa turun
jadi 31 derajat. Nah, hari Rabu naik lagi 33, hari Kamis tetap 33, hari Jumat turun sampai 30 derajat, dan hari Sabtu adalah titik terendah yaitu 29 derajat. Nah, ini cara membacanya ya. Nah, ini diagram garis suhu di kota Singkawang, misalnya seperti itu. Nah, langkah-langkah untuk membuat diagram garis itu pertama, untuk menggambarnya kita terdiri dari sumbu X dan sumbu Y ya. Kemudian sumbu mendatar dinyatakan dengan waktu ya, kalau tadi kasusnya. Kemudian sumbu vertikalnya, sumbu tegaknya itu untuk frekuensi. Kemudian gambar titik-titik sesuai dengan waktu dan frekuensi data. Kemudian hubungkan titik-titik itu dengan menggunakan suatu kurva atau garis ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tabel frekuensi. Nah, apa sih tujuannya? Agar memudahkan kita untuk mengetahui sifat-sifat dari suatu data. Tabel frekuensi adalah suatu tabel yang banyaknya kejadian atau frekuensi didistribusikan, disebarkan dalam kelompok-kelompok atau kelas-kelas yang berbeda. Kemudian tabel frekuensi merupakan cara penyusunan data dalam kelompok-kelompok berdasarkan kelas-kelas tertentu. Selanjutnya, dari masing-masing kelas tersebut akan ditunjukkan besar frekuensinya. Nah, ini contohnya, misalnya di suatu kelas ada ulangan matematika, ada 12 siswa, kelas 8. Nah, ini adalah nilainya ya. Nah, ada 12 siswa dapat nilai seperti ini, kemudian kita mau buat tabelnya. Nah, langsung saja kita buat tabelnya seperti ini ya. Ditulis nilai terendah sampai nilai tertinggi ya, 50, 60, 70, 80, 90. Kemudian kita coret aja 80, coret 1, 80, kemudian 70 dicoret terus sampai seperti ini, barulah kita dapat frekuensinya bahwa 50 ada 2 orang, 60 ada 2 orang, 70 ada 4 orang, 80 ada 2 orang, 90 ada 2 orang. Tuh. Ini tabel frekuensi. Nah, berikutnya diagram batang atau diagram daun. Nah, kalian belum familiar nih sama diagram batang dan diagram daun. Tolong perhatikan baik-baik. Nah, kegunaan dari diagram batang atau daun ini adalah untuk menyajikan data agar tersusun secara berurut dan dapat melihat data yang sebenarnya. Nah, sebuah data sebagai berikut, ada data seperti ini ya. Ini datanya, nilai siswa, nilai ulangan siswa. Nah, kita mau bentuk dia menjadi diagram batang dan daun. Nah, diagram batang dan daunnya, pertama langkah-langkahnya, dari data tersebut akan dibuat diagram batang dan daun. Berarti kita lihat angka puluhan pada data tersebut. Maka yang jadi batang adalah puluhan, yang jadi angka itu, yang jadi daunnya adalah satuannya. Nah, kemudian tulis angka-angka puluhan pada kotak batang secara berurut. Setelah itu baru tulis angka-angka satuan pada kolom daun yang bersesuaian. Kemudian diurutkan dari besar ke kecil. Oke, next. Seperti ini. Pertama, disusun dulu yang puluhannya. Kita tulis dulu puluhannya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian kita tulis dulu. Kan 49 berarti 4, 9. 41 berarti 4, satunya taruh sini. 45, misalnya 4, 5-nya taruh sini. 47, 4, 7 taruh sini. Misalnya 95, 9, 5-nya taruh sini. Kalau 90, 9 seperti ini. Kalau udah seperti ini, kemudian kita urutkan. Nah, ini ya, tampilannya seperti ini, kita urutkan. Dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Saya urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar sehingga dia membentuk seperti daun. Ini jadi batang dan yang belakang ini adalah daun. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Untuk tugasnya pada pertemuan kali ini, kamu hanya ditugaskan untuk belajar di pertemuan berikutnya tentang ukuran pemusatan data. Jadi tolong belajar di rumah karena next berikutnya kita akan membahas ukuran pemusatan data. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker,